1 ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran dengan materi definisi dan urgensi Al-Quran. Yang pertama kelompok saya Ulfa Sa'diyah, yang kedua Aulia Nur Aini, yang ketiga Muhammad Abi Fauzan. Materi pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut secara bahasa diambil dari kata qoro'a yakra'u korona, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ulfa Sa'diyah. Untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik Al-Quran. 1. Al-Quran adalah firman atau kalam Allah SWT, bukan perkataan malaikat Jibril, bukan sabda dari Nabi, dan perkataan manusia biasa. Mereka hanya berkewajiban untuk mengamalkannya. Yang kedua yaitu Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ketiga, Al-Quran adalah mukjizat. Maka dalam sepanjang sejarah umat manusia sejak awal turunnya sampai sekarang dan mendatang, tidak seorang pun yang mampu menandingi Al-Quran. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir, artinya Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang. Secara logika mereka mustahil untuk berdusta. Periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara berturut sampai kepada kita. Kelima, membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Di antaranya sekian banyak yang hanya membaca Al-Quran saja yang dianggap ibadah. Selanjutnya yaitu urgensi Al-Quran. Dalam kitab Sahihnya Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Masih dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Utsman bin Affan, tetapi dalam redaksi yang sedikit berbeda. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yang artinya sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dalam dua hadis di atas terdapat dua amalan yang dapat membuat seorang muslim menjadi yang terbaik di antara saudara-saudaranya sesama muslim lainnya, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tentu baik belajar ataupun mengajar yang dapat membuat seorang menjadi yang terbaik di sini tidak lepas dari keutamaan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah kalam Allah, firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya melalui perantara malaikat Jibril. Selanjutnya yaitu keutamaan belajar Al-Quran. Yang pertama, mendapatkan pahala dan kebaikan. Bagi siapa yang mempelajari dan menghafal Al-Quran akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Yang kedua, diberikan derajat dan wibawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengangkat kehormatan orang tua dari anak-anak yang menghafal Al-Quran. Yang ketiga, diberikan syafaat dan pada hari kiamat. Allah akan menjaga jasad para penghafal Al-Quran tetap utuh dalam kubur hingga hari kiamat. 4. Membuat seseorang berperilaku mulia.
Membaca Al-Quran dengan hati yang tenang dan rasa yang bahagia dapat mengubah seorang yang semula berperilaku tidak baik menjadi baik. Yang kelima yaitu sebagai penyembuh penyakit pada tubuh. Bagi seorang yang rajin membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, maka Allah akan melindunginya dari segala penyakit, seperti dua hadis yang menyatakan bahwa hendaknya kamu menggunakan obat-obatan seperti madu dan baca Al-Quran. Hadis riwayat Man'ud. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aulia. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai dampak positif bagi seseorang yang mempelajari Al-Quran, yaitu antara lain yang pertama, ketenangan hati dan jiwa. Ini disebabkan karena Allah menjadikan Al-Quran sebagai syifaan atau obat penyembuh bagi segala macam penyakit hati, contohnya syubhat-syubhat, keraguan, dan berbagai penyakit lain yang menodai hati. Dampak positif yang kedua yaitu meraih keistiqomahan. Hal ini karena hati dan pikirannya senantiasa disibukkan dengan Al-Quran, sehingga ia mampu menundukkan hawa nafsunya untuk taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketundukan tersebut terimplementasikan melalui keselarasan hati, pikiran, dan anggota badan dengan aturan-aturan Islam yang ada. Selain itu, istiqomah pula lah yang nantinya melahirkan rasa takut dan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak positif yang ketiga yaitu mendapatkan berbagai macam kebaikan dan keutamaan di akhirat. Kebaikan dan keutamaan tersebut dapat berupa derajat yang tinggi di sisi Allah sebagai lentera dan penerang di alam kubur, dan mendapatkan syafaat-syafaatnya atau pertolongannya. Yang keempat, kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan diri. Kesadaran semacam ini diraih dengan mentadaburi ayat-ayat yang berbicara akan kekurangan-kekurangan pada diri manusia, seperti sifat-sifat negatif berupa senantiasa berkeluh kesah, sulit menerima keputusannya jika tidak sesuai dengan kehendak pribadi tersebut, dan lain sebagainya. Maka melalui kesadaran tersebut diharapkan nantinya akan melahirkan rasa selalu butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia juga sadar untuk tidak sombong karena hanya Allah Zat yang Maha Sempurna. Dampak positif yang terakhir yaitu lembut dan lapangnya hati dalam menerima kebenaran. Bukti nyata akan hal ini diabadikan oleh tinta emas sejarah Islam awal kemunculannya, yaitu salah satu kisah sahabat mulia duta Islam pertama, yaitu Mus'ab bin Umair berdakwah ke negeri Yasrib dengan mengajarkan Al-Quran. Melalui dakwahnya, ia mampu mengislamkan dua pemimpin kaum Aus dan Khazraj, yaitu Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair. Dan dengan masuknya dua tokoh ini ke dalam barisan kaum muslimin, akhirnya dakwah Islam lebih mudah diterima mayoritas penduduk Yasrib. Demikian pemaparan materi terkait definisi dan urgensi Al-Quran yang telah kami sampaikan. Apabila ada kekurangan juga kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat untuk kami dan banyak orang pada khususnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.